balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Marvel yang berjudul Thunderbolts. Dalam cerita film ini, sejumlah antihero harus bekerja sama sebagai tim untuk melawan sosok berkuasa yang menjebak mereka. Lantas dalam prosesnya muncul seorang manusia super baru yang sangat kuat yang bisa menjadi kawan ataupun lawan. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Sejak kehilangan kakaknya Natasha yang tewas dalam misi Avengers, Yelena merasa hatinya hampa. Apapun yang terjadi, Yelena tetap melanjutkan hidup dan melakukan keahliannya sebagai mantan Black Widow. Lantas pada hari itu, Yelena ditugaskan menyerang laboratorium dengan misi menghancurkan barang bukti. Dalam prosesnya, seorang ilmuwan muncul dan mengetahui Yelena dikirim oleh Valentina. Yelena lalu melawan ilmuwan karena ia berusaha menghalangi misi. Di tengah aksinya itu, Yelena berhasil menghindari serangan sehingga ilmuwan itu pun tewas akibat terkena tembakannya sendiri. Usai meninggalkan laboratorium, Yelena mengebom fasilitas itu sampai hancur sebagai bagian dari misinya. Yelena akhirnya mengabari Valentina bahwa misinya telah sukses. Kini kita pun baru mengetahui laboratorium tadi adalah milik Ox Group. Setelah itu, Valentina yang kita sebut saja dengan nama Val menjalani sidang pemakzulan yang diadakan oleh komite khusus. Dari sini terungkap sejumlah informasi penting. Jadi saat ini Val menjabat sebagai direktur CIA. Val juga pernah menjadi petinggi di Ox Group. Nah, yang menjadi perkara, Ox Group diduga mengadakan eksperimen manusia di sejumlah negara. Ada kecurigaan Val memimpin eksperimen ilegal ini untuk mewujudkan ambisinya, yaitu menciptakan manusia super. Nah, jika terbukti bersalah, Val akan dicopot sebagai direktur CIA dan akan dipenjara. Val lalu menepis tudingan miring yang diarahkan kepadanya. Val juga mengisyaratkan dunia saat ini membutuhkan manusia super yang bisa menggantikan Avengers karena tim superhero itu sudah lama tidak aktif. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Yelena bereuni dengan ayah angkatnya yaitu Alexei. Mengetahui kegalauan Yelena, Alexei menanggapinya dengan menceritakan masa lalunya sebagai Red Guardian. Di situ kita kembali diingatkan Red Guardian adalah Kapten Amerika versi Rusia yang pernah menjadi pahlawan kebanggaan negara. Alexei lalu menyarankan Yelena untuk menjadi pahlawan seperti Natasha karena siapa tahu aksi heroik itu bisa memulihkan hati Yelena. Namun Yelena merasa tidak cocok karena selama ini ia sudah biasa melakukan tindakan yang tidak bermoral dalam tugasnya. Setelah itu Yelena melaksanakan misi terbaru dari Val. Sesuai perintah, Yelena memeriksa sebuah fasilitas rahasia yang dijuluki Vault untuk mengamankan dokumen incaran Val. Lantas dalam prosesnya, Yelena harus menghadapi serangan John alias US Agent yang merupakan Kapten Amerika pilihan pemerintah negeri Paman Sam. Tak lama berselang, Taskmaster yang ahli meniru gerakan target datang menyerang John. Tidak sampai 1 menit, Ava alias Ghost yang mampu bergerak menembus benda padat juga akhirnya muncul. Situasi kemudian menjadi panas setelah keempat orang tadi saling bertarung dan berusaha membunuh lawan. Puncaknya, Ava menghabisi Taskmaster. Saat konflik Yelena, John, dan Ava masih berlangsung, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Bob. Anehnya, Bob tidak ingat kejadian sebelum ia kembali terbangun di tempat itu. Meskipun begitu, Bob bisa memastikan ia mendaftar menjadi subjek studi medis. Setelahnya, Yelena, John, dan Ava beradu mulut. Dari situ mereka baru menyadari Val mengirim mereka bertiga dan Taskmaster ke Vault untuk saling membunuh. Dengan kata lain, mereka dijebak oleh Val.
Di waktu bersamaan, Val mengadakan acara yang mengundang sejumlah pejabat dan politisi. Di momen ini, Val bertemu dengan Gary, senator komite khusus yang mengadili Val. Masih di acara yang sama, Bucky yang menjadi tamu undangan berkenalan dengan Mel, asisten Val. Ternyata Bucky sekarang sudah menjadi senator. Adapun Mel juga mengetahui masa lalu Bucky sebagai Winter Soldier, di mana Bucky pernah menjadi pembunuh akibat dicuci otaknya oleh Hydra. Usai berbicara dengan Mel, Bucky menemui Gary. Ternyata mereka diam-diam bersekutu untuk membuktikan kejahatan Val. Kembali ke Vault, Yelena dan yang lainnya terpaksa bekerja sama sejak mereka terjebak di sana. Mereka pun harus bergerak cepat karena dalam hitungan detik ruangan itu akan dibakar habis. Berkat peran Ava, Yelena dan yang lainnya berhasil keluar dari ruangan saat proses pembakaran sudah dimulai. Di tengah kondisinya yang jatuh pingsan, Yelena terkenang momen masa kecilnya di mana ia membuat temannya terbunuh. Ternyata kejadian itu adalah bagian tes Yelena sebagai calon Black Widow. Di waktu bersamaan, Val bisa mengetahui kondisi terkini Yelena berkat pemantauan dari Mel. Ternyata Val sengaja membakar habis ruangan tadi untuk membunuh Yelena dan yang lainnya. Val lalu terkejut begitu melihat kehadiran Bob di Vault yang tak masuk dalam rencana jebakannya. Val akhirnya memerintahkan Mel menyelidiki Bob guna mengetahui identitasnya. Setelahnya, Mel melaporkan hasil penyelidikan. Ternyata Bob sebenarnya adalah subjek eksperimen dalam proyek Sentry yang dikelola oleh Val. Adapun Project Sentry adalah proyek rahasia berkedok studi medis yang bertujuan menciptakan sesosok manusia super dengan nama julukan Sentry. Mengejutkannya, Bob menjadi satu-satunya subjek yang selamat dari prosedur eksperimen yang berbahaya yang dilakukan atas perintah Val. Sejak mengetahui fakta ini, Val menganggap Bob sebagai aset penting. Kembali ke Vault, Yelena dan 3 orang lainnya kembali bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Dalam prosesnya, mereka baru mengetahui Bob adalah seorang pecandu narkoba. Mereka lalu meyakini Bob hanyalah warga sipil yang menjadi subjek studi medis sebelum ia terbangun di Vault. Setelah itu, kelompok Yelena melihat lorong vertikal panjang yang diyakini menjadi satu-satunya jalan keluar dari Vault. Dengan kerjasama, kelompok Yelena akhirnya berhasil melewati lorong. Usai menyentuh tangan Bob, John tiba-tiba teringat masa lalunya di mana ia bersikap buruk pada istri dan anaknya. Sejak kejadian ini, John curiga Bob memiliki kekuatan tersembunyi. Saat kelompok Yelena masih mencari pintu keluar, Val mengerahkan pasukan militer untuk mengeksekusi mereka. Begitu menyadari situasi ini, kelompok Yelena memikirkan strategi agar mereka bisa keluar hidup-hidup. Setelah itu, Yelena berjuang melawan pasukan sambil melindungi Bob. Usai melewati segala rintangan, kelompok Yelena berhasil kabur dengan menyamar sebagai petugas medis. Mereka lalu menggunakan kendaraan militer curian Ava untuk melarikan diri. Namun dalam prosesnya, pasukan mewajibkan kelompok Yelena untuk melaporkan identitas mereka terlebih dahulu sebagai syarat untuk meninggalkan lokasi. Demi melindungi kelompok Yelena, Bob nekat keluar dari kendaraan sambil menembakkan senapan demi mengalihkan perhatian. Pasukan lalu menembak Bob tanpa ampun hingga akhirnya ia dianggap tewas karena telah tumbang. Di sisi lain, Val marah karena pasukan tak seharusnya membunuh Bob. Tak lama kemudian, Bob tiba-tiba bisa bangkit dan terbang, membuktikan ia adalah manusia super. Dalam aksinya, Bob menerjang lokasi mereka dengan sangat keras hingga terjadi guncangan menyerupai ledakan misil. Sementara itu, kelompok Yelena berhasil kabur berkat aksi nekat Bob. Di tengah perjalanan, Yelena menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan Project Sentry. Dari sini, John memberitahu bahwa Project Sentry awalnya adalah proyek eksperimen milik Ox Group. Mewakili pemerintah, Val lalu menutup proyek itu karena telah menewaskan banyak sekali subjek.
Namun jika melihat situasi sekarang, John meyakini bahwa Val diam-diam membangkitkan proyek dan melanjutkannya hingga muncul korban baru seperti Bob. Percaya pada teori John, Yelena menyimpulkan Val bertanggung jawab atas perubahan Bob sebagai manusia super. Keesokan harinya, kelompok Yelena dijemput Alexei dengan menggunakan mobil limosinnya. Ternyata Alexei bisa mengetahui lokasi mereka karena telah menguping pembicaraan Val saat ia menyamar menjadi supir. Lantas di tengah perjalanan mereka dikejar oleh pasukan Val. Saat kelompok Yelena kesulitan melawan mereka, Bucky tiba-tiba muncul dan menyingkirkan pasukan. Kelompok Yelena akhirnya gagal kabur dan mengalami kecelakaan usai Bucky menyerang mobil mereka. That's what they talk about! Sementara itu, Val tiba di gedung bekas markas Avengers yang kini ia ambil alih. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Val berbicara dengan Bob yang sempat hilang kesadaran usai menerjang lokasi pasukan. Val lalu mengakui ia sudah mengetahui semua hal tentang kehidupan pribadi Bob. Mulai dari ibu Bob yang mengidap penyakit mental, kondisi Bob sebagai pecandu narkoba, sampai hidupnya yang tidak memiliki tujuan. Lebih jauh lagi, Val bisa memahami Bob menganggap dirinya tidak berguna. Val lalu menjamin Bob akan menjadi manusia super dengan masa depan cerah jika ia mau bekerja untuk Val. Bob akhirnya bersedia menjadi anak buah Val karena ia sudah lama ingin memperbaiki hidupnya. Usai menyentuh tangan Bob, Val tiba-tiba kembali teringat masa lalu kelamnya di mana ia melihat ayahnya dibunuh. Setelah itu, Val menemui Bob yang sedang berlatih untuk mengendalikan kekuatannya. Dengan memfokuskan pikiran, Bob bisa memecahkan sebuah gelas tanpa menyentuhnya secara langsung. Beralih ke kelompok Yelena, kini mereka ditahan oleh Bucky. Yelena, John, dan Ava lalu menemukan fakta baru usai merenungkan misi yang selama ini diberikan oleh Val. Ternyata Val diam-diam memanipulasi mereka untuk menghancurkan barang bukti kejahatan Val sebagai pemimpin Project Sentry. Nah, berkat informasi dari Bucky, mereka baru menyadari satu hal penting, yaitu Val berusaha membunuh mereka agar tidak bisa bersaksi. Bucky lalu berusaha meyakinkan kelompok Yelena agar mau bekerja sama. Di sini terungkap mereka semua kecuali Alexei pernah melakukan berbagai macam kejahatan termasuk pembunuhan. Bucky lalu menceritakan pelajaran hidup dari pengalamannya sebagai Winter Soldier yang menjadi pembunuh sebelum ia berubah sejak menjadi anggota Avengers. Tersentuh oleh kisah Bucky, kelompok Yelena mau menjadikan kejahatan mereka sebagai motivasi untuk menebus kesalahan dan menjadi pahlawan. Kelompok Yelena akhirnya sepakat membantu Bucky untuk menghentikan Val dan menyelamatkan Bob. Kini mereka pun bekerja sama sebagai tim dengan nama Thunderbolts yang terinspirasi dari tim sepak bola Yelena semasa kecil. Berkat informasi dari Mel, Thunderbolts bisa mengetahui bahwa Bob sedang bersama Val di gedung bekas Avengers. Beberapa waktu kemudian, Thunderbolts menyerang gedung tersebut. Dengan keahlian masing-masing, mereka pun berhasil menyingkirkan pasukan penjaga keamanan. Setelahnya, Thunderbolts berhasil menemukan Val yang sedang menunggu mereka. Val lalu mencaci maki pembentukan Thunderbolts karena menurutnya tim itu diisi oleh orang-orang yang bermasalah secara moral. Sebagai bagian dari misinya, Bucky berusaha menangkap Val. Namun anehnya, Bucky tak bisa menyentuh Val, seolah-olah ada perisai tak kasat mata yang melindungi tubuh Val. Tak lama berselang, Bob muncul sambil menunjukkan perisai tadi berasal dari kekuatannya. Begitu sudah menguasai keadaan, Val memperkenalkan Bob sebagai Sentry. Val lalu mengklaim Bob akan menjadi superhero terkuat di bumi yang bahkan melampaui kekuatan gabungan dari seluruh anggota Avengers. Val lalu memerintahkan Sentry untuk membunuh Thunderbolts.
Tujuannya agar Val bisa menunjukkan pada media bahwa rakyat Amerika sudah memiliki superhero baru yang layak untuk diandalkan. Ternyata Val juga akan memanfaatkan kematian Thunderbolts untuk menutupi kejahatannya sebagai pemimpin Project Sentry. Setelah itu, Sentry mulai bertarung melawan Thunderbolts. Sesuai klaim Val, Sentry memang sangat amat kuat hingga ia pun bisa dibilang menyamai level dari Superman. Dengan kekuatan bervariasi, Sentry berhasil mengalahkan Thunderbolts dengan mudah. Saat Thunderbolt sudah kabur, Val marah karena Sentry tak mau melaksanakan perintah untuk membunuh mereka. Sentry lalu menegaskan ia sengaja membiarkan Thunderbolts kabur karena ia tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Tak lama kemudian, Sentry kembali teringat klaim Val terkait status Sentry sebagai superhero terkuat. Dari sini, Sentry merasa siapapun termasuk Val tidak berhak mengendalikan dirinya. Dengan pemikiran ini, Sentry berani melawan Val. Saat nyawa Val terancam, Mel datang menolong dan berhasil melumpuhkan Sentry. Ternyata Mel kembali setia pada Val karena ia takut akan dihukum jika ia kedapatan berkhianat lagi usai membantu Bucky. Di waktu bersamaan, Thunderbolts beradu mulut karena gagal melaksanakan misi mereka. Kecewa berat dengan tim itu, Yelena akhirnya pergi dalam kondisi frustasi. Selang beberapa menit, Alexei menghampiri Yelena dan berusaha meyakinkannya agar mau kembali memperkuat Thunderbolts. Dalam prosesnya, Alexei meminta maaf karena tidak ada untuk Yelena sejak Yelena tertekan akibat kehilangan Natasha. Di sisi lain, Alexei juga kembali mengingatkan masa kecil Yelena yang ingin membantu orang lain saat mereka berbuat kesalahan. Berkat nasihat dari Alexei, Yelena akhirnya bisa bangkit dan siap kembali bekerja sama. Tak lama berselang, Yelena terkejut oleh perubahan Sentry yang menjadi hitam di sekujur tubuhnya. Di momen ini, Sentry menunjukkan kekuatan barunya di mana ia bisa melenyapkan manusia dengan mengubah target menjadi bayangan hitam. Setelah itu, Sentry menjatuhkan helikopter pasukan Val yang menyerangnya. Aksi Sentry lalu memicu reaksi berantai yang merusak kota New York dan membahayakan para penduduk. Dalam situasi ini, Thunderbolts yang sudah kembali bersatu berhasil menyelamatkan penduduk dengan masing-masing kekuatan mereka. Melihat kejadian ini, penduduk memberikan tepuk tangan sebagai pujian untuk aksi heroik Thunderbolts. Waktu pun terus berlanjut hingga sebagian besar wilayah kota dan seisinya lenyap oleh gelombang energi hitam yang berasal dari kekuatan Sentry. Demi mengubah keadaan, Yelena pun memasuki area energi hitam meskipun hal itu bisa membuatnya tewas. Lantas saat masuk ke area itu, Yelena berada di dimensi lain yang kembali membawanya ke kejadian masa kecil di mana ia membuat temannya terbunuh. Yelena juga kembali melihat momen semasa ia menjalani pelatihan kejam untuk menjadi Black Widow. Setelah itu, Yelena menemukan Bob sedang mengurung diri di dalam kamarnya. Bob lalu meluruskan sosok Sentry yang berubah menjadi hitam bukanlah Bob, melainkan Void. Nah, secara garis besar, Void adalah wujud sisi gelap Bob yang selalu merasa kesepian, terpuruk, dan menganggap hidupnya tidak berguna. Bob akhirnya mengakui Void sedang mengendalikan tubuhnya dan bertanggung jawab atas serangan gelombang energi hitam.
Tak lama berselang, Yelena melihat ingatan Bob yang menunjukkan sikap kasar ayah Bob pada istri dan anaknya. Dari sini, Yelena mulai merasa simpati kepada Bob. Yelena lalu meyakinkan Bob bahwa mulai sekarang ia tidak lagi sendirian karena sudah ada Thunderbolts di sisinya. Berkat kebaikan Yelena, Bob bisa bangkit dan mau berjuang untuk kembali mengendalikan tubuhnya. Dalam situasi ini, para anggota Thunderbolts berhasil memasuki dimensi dan kembali bertemu dengan Yelena. Mereka kini bisa menyimpulkan dimensi itu berisi ingatan kelam orang-orang yang terkena serangan energi hitam dari Void. Setelah itu, Bob membawa Thunderbolts ke ingatan masa lalu Bob saat berada di titik terendah dalam hidupnya. Ternyata situasi itu terjadi saat Bob sedang putus asa dan menerima tawaran menjadi subjek Project Sentry. Nah, sekarang ingatan itu sedang dikuasai oleh sisi gelap Bob alias Void yang lahir dari situasi kelam tadi. Demi bisa tetap mengendalikan tubuh Bob, Void berusaha menyingkirkan Thunderbolts. Usai menundukkan mereka, Void bertarung melawan Bob. Di tengah aksinya, Bob berhasil mengalahkan Void. Void lalu sengaja memprovokasi Bob agar Bob terus menghajarnya. Bahayanya, Bob tak sadar ia akan berubah menjadi Void jika ia terus melanjutkan serangannya itu. Demi mencegah perubahan ini, Thunderbolts berusaha cepat bangkit hingga mereka pun berhasil menghentikan Bob. Yes, this. Saat Thunderbolts sudah menenangkan Bob, mereka akhirnya kembali ke dunia nyata. Di waktu bersamaan, kondisi kota New York dan seisinya kembali seperti semula sejak Bob kembali mengendalikan tubuhnya. Tak lama kemudian, Thunderbolts terkejut karena Bob tidak mengingat semua kejadian di dimensi ingatan kelam. Bahkan, Bob juga hilang ingatan tentang Void. Kini Thunderbolts sepakat untuk terus mendampingi Bob guna mengantisipasi masalah jika nanti ingatan Bob sudah pulih. Setelah itu, Thunderbolts harus menunda penangkapan Val karena Val sedang menggelar jumpa pers. Lantas di hadapan awak media, Val memutarbalikkan fakta tentang Project Sentry agar ia tidak terjerat hukum. Val lalu mengumumkan Thunderbolts adalah hasil dari Project Sentry. Dan yang paling penting, Val menyatakan Thunderbolts adalah New Avengers, tim superhero yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat. Thunderbolts akhirnya terkejut karena mereka tak menyangka Val diam-diam memanfaatkan mereka untuk lolos dari kasus Project Sentry. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Thunderbolts yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!